wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadan alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan apa? Rajab. Mau tahu kenapa dinamakan Rajab? Mau. Ulama menjelaskan li'annal malaikata tatarajjab bitasbih wa tahmid. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Karena di bulan ini semua para malaikat sedang meningkatkan frekuensi tasbihnya dan tahmidnya kepada Allah. Bulan ini bulan Yurjab, bulan yang mulia dan diagungkan. Ayo, kalau para malaikat saja di bulan ini memperbanyak tasbihnya kepada Allah, maka hari ini saya ajak semua yang hadir di sini, kita getarkan majlis malam ini dengan bertasbih dan bertahmid. Siap? Siap. Saya mau dengar suaranya. Siap kita getarkan dengan bertasbih? Siap. 50 orang. Sekali lagi siap? Siap. Kayak terpaksa. Hadirkan hatinya, lebih baik kita tergila-gila karena ingat Allah daripada tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Betul. Mohon maaf, orang kampung sini kalau bilang betul bahasanya apa? Laras, laras. Leres. Laras. Leres. Laras. Tolong beberapa puluh menit ke depan ajarkan kepada saya bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu. Biarkan malam ini saya merasa seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Leres? Laras. Leres. Laras. Kenapa ada pesan dalam agama mengatakan sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya? Biar malam ini saya enggak merasa jadi orang asing. Biarkan malam ini saya seperti sedang memandang, melihat, menatap semua wajah-wajah saudara saya semuanya. Leres? Laras. Leres. Laras. Hadirkan hatinya, kita getarkan dengan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Semuanya. Subhanallah Walhamdulillah. wa la ilaha Allah. Allah. Lebih semangat. Allah. 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 Ya Allah. Cara paling cepat menunda turunnya kiamat adalah perbanyak menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Kalau kiamat saja ditunda, apalagi bencana, apalagi musibah, apalagi wabah, apalagi malapetaka. Yang janji bukan saya tapi Rasulullah. Biar makin semangat, setelah ini saya hadiahkan sebuah pesan dari Nabi. La taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak jadi Allah turunkan
kiamat Allah tunda turunnya hatta la yuqalu fil Allah Allah Allah. Kalau seandainya di muka bumi ini, kata Nabi, masih banyak orang-orang yang semangat menyebut lafaz Allah Allah Allah, kiamat ditunda turunnya. Tapi kalau sudah banyak yang malas menyebut lafaz itu, maka kiamat disegerakan oleh Allah. Berangkat dari hadis ini saya simpulkan cara paling cepat, secepat kilat yang bisa menunda turunnya bencana dan musibah adalah ketika kita semangat menyebut lafaz Allah. Leres? Leres. Sekali lagi kita jaga Kabupaten Pekalongan yang kita cintai ini. Kita titipkan dengan Allah. Betul? Semuanya yang kompak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya. Sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Kalau tadi kita menyebut nama Allah, malam ini berkah akan terus bertambah ketika Amin. kita rangkai. Ketika Amin. kita rangkai dengan apa? Dengan bersolawat kepada siapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Taslima. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu kali kita baca salawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Amin. Satu hari saya dapat SMS dari jamaah. SMS diterima. Apa isinya? Habib, bagaimana amalan yang paling dahsyat yang bisa merubah murka Allah jadi cinta, yang bisa merubah amarah Allah menjadi rahmat untuk kita. Saya jawab pertanyaan ini dengan satu hadis. Saya bilang gampang amalannya, cukup kamu baca 1 kali salawat. Karena Nabi pernah ngasih bocoran, man shalla alayya salatan wahidah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali salawat saja, 1 kali saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan langsung membalas salawatnya dengan apa? 10 kali salawat. 1 kali kita ucapkan buat Nabi, 10 salawat kita dapatkan dari Allah. Dan ingat kata Allah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang semangat, senangkan hati Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya kata Nabi ada malaikat khusus Allah ciptakan, tugasnya khusus mencari orang-orang yang mau bersalawat kepada Nabi. Ketika malaikat itu menemukan ada satu kabupaten dan segenap jajarannya dihadiri oleh semua masyarakatnya, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, bukan cuma namamu yang akan dapat berkah karena disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat, malaikat namanya. Bayangkan nama ayah ibumu ikut terangkat derajatnya malam ini. Alhamdulillah. Bukan cuma nama kita, nama orang tua kita akan didengar, akan dikenal oleh sosok manusia yang akan menjamin syafaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Ayo ketika nama kita, nama orang tua kita dikenal, bupati saja bangga. Bayangkan ketika namamu, nama ayah ibumu dikenal oleh Rasulmu. Bukankah itu satu kebanggaan yang luar biasa? Maka kata guru saya, ketika seseorang makin banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka sebenarnya dia sedang menyempurnakan baktinya kepada ayah ibunya. Malam ini mungkin ayah ibu kita sedang menangis di dalam kuburnya, diazab oleh Allah karena kesalahan masa lalunya. Tapi berkat salawat yang dikumandangkan anak cucunya, detik itu juga orang tua kita diampuni Allah, diangkat derajatnya, diluaskan kuburnya. Alhamdulillah. Ayo kita angkat derajat ayah ibu kita, kita selamatkan orang tua kita, kita kenalkan diri kita di hadapan Rasul dengan salawat untuk Rasulullah. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masih lama Ustaz. Setiap kali kalau saya lagi ceramah, saya lihat jam, mak-mak reseh. Padahal ini jam saya loh. Nun sewu, Pak Asisten, saya mau nanya, apakah di Kabupaten Pekalongan ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah. Ini sebenarnya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Tepuk tangan dulu buat semua. Bukan cuma Pak Asisten yang grogi, saya grogol. Kalau beliau grogi, saya grogol. Gimana nggak grogol lihat umat sebanyak ini, luar biasa. Bisa tepuk tangan dulu buat semuanya. Pak Asisten, di satu sisi saya bangga umat membeludak, di sisi lain jujur malam ini saya merasakan H2C, harap cemas. Apa yang saya cemaskan? Tanda-tanda kiamat nampak ada di depan mata saya. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngasih bocoran Nabi. Apa kata Nabi? Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyakillar rijal. Kata Nabi, lihat saja jumlah laki-laki lebih sedikit, wa yaksuran nisa, jumlah perempuan lebih banyak. Sekarang nampak perempuan sedang jadi pemenangnya.
Di sini perempuan, di sana perempuan, di belakang perempuan, nampak barisan asisten dan lain sebagainya, nampak terhimpit seperti kaum tertindas. Makin dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran berapa perbandingan laki-laki dan perempuan. Kata Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Makin dekat dengan kiamat, lihat kata Nabi, jumlah laki-laki 1, jumlah perempuan 50. Sekali lagi saya ulangi, sekali lagi. Kek laki-lakinya 1, kek perempuannya 50. Kakek sanggup? Laki-lakinya 1, perempuannya 50. Kakek sanggup? Bu, tapi saya yakin betul-betul yang ada di hadapan saya bukan sembarang perempuan. Nampak wajah mereka Pak Asisten bercahaya semuanya. Pakai bedak apa? Izinkan malam ini saya mengajak semuanya untuk lebih dulu kita hantarkan penghormatan yang terindah kepada siapa? Kepada segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru yang hadir malam ini di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, saya perlu menitipkan pesan. Setelah corona 3 tahun yang lalu datang ke Indonesia, jangan main-main. Lebih dari 1000 ulama satu persatu pergi wafat meninggalkan kita. Leres? Leres. Kalau presiden hari ini meninggal, kalau menteri, raja hari ini wafat, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Leres. 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 Saya masih ingat betul Pak Asisten, file tentang corona tersimpan di data saya. 3 kali corona, 3 kali tahun berganti saya hafal. Tahun pertama corona jenisnya alfa, yang langkah waktu itu masker saja. Tahun kedua berubah, makin menggila, jenisnya berubah jadi delta, yang langkah waktu itu apa? Hand sanitizer dan oksigen. Tahun ketiga makin menggila, jenisnya berubah jadi omikron. Tapi kenapa yang langkah minyak goreng? Ada apa dengan corona? Leres. Laras. Leres. Laras. Bapak Ibu yang tinggal di Pekalongan enak, kami yang tinggal di Jakarta susah. Saya masih ingat rekaman itu. Ketika corona datang, besok mau Ramadan, kami nasib para ustadz-ustadz yang ada di Jakarta, nasib kami dikurung di rumah-rumah. Dikurung. Padahal besok mau Ramadan, nasib kami dikurung. Murid saya ada yang telepon, kering, Habib Al-Habsyi, apakah ini termasuk tanda kiamat sudah dekat juga? Saya tanya, maksud lo? Kalau dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa, kabar-kabarnya setan yang dikurung. Kok sekarang ustaz dikurung? Leres. Laras. Leres. Laras. Bapak Ibu, semua jadwal saya keliling Indonesia dibatalkan. Saya nggak boleh kemana-mana. Kami di Jakarta lockdown. Saya sempat protes dengan petugas ketika itu. Kenapa kami para ulama tidak boleh ketemu jamaah? Petugas menasehati, jangan Habib. Jangan kenapa? Sekarang corona lagi menggila. Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Kami sayang dengan Habib. Habib, kalau bisa ikuti dulu saran pemerintah, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari rumah. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar.
Saya ikuti Pak Asisten arahan petugas. Saya ikuti. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Ayo, gara-gara siapa itu? Hah? Corona jenis apa? Omikron kah? Betul. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali hanya kepada siapa? Allah. Kalau kiamat saja ditunda, ketika kita sering menyebut lafaz Allah, demi Allah percayalah, wabah, bencana, musibah, malapetaka akan terhindar dari kampung kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Kita doakan dulu semua para alim ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan, para habaib. Maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yakinlah di hati saya ada rasa cinta untuk semuanya. Bahasa anak muda sekarang, Pak Asisten, ini namanya LOPE, lope-lope. Kalau begini artinya cinta, tapi kalau sudah bergeser berubah maknanya lain. Paham? Paham. Paham. Leres. Kita doakan para alim ulama kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya memberikan salam penghormatan yang terindah, dan sekaligus saya rangkai dengan ucapan ribuan terima kasih kepada siapa? Kepada segenap keluarga besar Kabupaten Pekalongan yang saya cintai. Wabil khusus untuk bunda kita, Ibu Fadiah Arafik SE MM. Saya walaupun belum pernah ketemu dengan beliau, tapi saya sudah banyak bisa menyimpulkan. Beliau ini tipenya nggak banyak ngomong. Coba lihat, nggak ngomong-ngomong. Tipenya nggak banyak ngomong tapi banyak kerja. Tepuk tangan dulu dong. Kita nggak butuh banyak ngomong, banyak kerja. Betul? Betul. Ah, dengarkan pesan saya, masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ya itu maksudnya. Ini yang ceramah siapa sih? Masyarakat Kabupaten Pekalongan harus bangga punya sosok seorang pemimpin. Walaupun perempuan, tapi Masya Allah, saya yang bukan warga Pekalongan saja terharu dengar kebenaran dan perjuangan beliau. Saya sudah keliling Indonesia. Sudah semua saya masukin. Sudah mulai masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung pernah. Masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa pernah. Bahkan pernah juga waktu itu saya masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ada Pak Kapolres di sini, Bang. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Orang hutan. Saya sudah keliling Indonesia, macam-macam program pemimpinnya yang sudah saya dengar. Banyak programnya gratis. Udah biasa gratis. Datang ke rumah sakit berobat gratis biasa. Tapi baru kali ini saya keliling Indonesia, masyarakatnya cukup bawa KTP, bisa berobat gratis. Dan yang lebih hebat lagi, yang menunggu orang sakit
penunggu pasiennya pun diberikan uang saku. Ini belum saya temukan di tempat-tempat lain. Tepuk tangan dulu buat Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah. Wah, kalau model begini betah saya nungguin orang sakit. Dapat uang saku, betul? Betul. Betul? Betul. Ini yang jarang dipikirkan. Mohon maaf. Justru terkadang yang nunggu kalau nggak diperhatikan bisa menyusul jadi sakit. Betul? Betul. Bayangkan Ibu Bupati kita bukan cuma mikirin yang sakit, tapi mikirin yang nungguin yang sakit. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo, jangan meremehkan kekuatan perempuan. Jangan. Saya termasuk Pak Asisten paling tersungging. Tersinggung. Tadi saya ngomong apa? Tersungging. Yang betul apa? Tersinggung. Yang ceramah siapa? Ustadz. Susah ngadepin mak-mak, selalu mencari-cari kesalahan kita. Saya kadang-kadang suka tersinggung. Puas sekarang, puas. Tersinggungnya di mana? Ketika ada yang berkata, "Alah Habib, perempuan itu makhluk lemah." Hei. Jangan sekali-kali bilang perempuan makhluk lemah. Jangan. Kalau perempuan itu kau anggap makhluk lemah, nggak mungkin ada istilah ini dalam bahasa agama. Apa istilahnya? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Yang namanya tiang pasti melambangkan kekokohan. Leres. Baik buruknya negara bergantung siapa perempuan yang ada di dalamnya. Kalau perempuannya dahsyat, perempuannya soleha, perempuannya hebat, maka negara akan jadi hebat. Tapi kalau perempuannya hancur akhlaknya, rusak perilakunya, maka hancurlah negara. Leres. Jangan main-main. Perempuan itu dilambangkan tiang. Tiang ini menopang genteng. Nih, kenapa ada atap? Kenapa atap bisa berdiri? Karena ada yang jadi tiang. Bapak-bapak jangan sombong. Bapak-bapak bisa berada di atas itu gara-gara siapa? Apa ini karena bawaan cuaca dingin? Di sini kayaknya tensinya tegangan tinggi. Atau jangan-jangan sisa-sisa malam Jumat. Orang belum selesai main. Maksud saya yang namanya suami, termasuk yang ngomong ini, kita suami tidak akan sampai kepada puncak karir tertinggi kalau bukan ditopang oleh seorang wanita yang setia mengangkat tangannya mengetuk pintu langit Allah. Leres. Ayo jangan lupakan sejarah. Salah satu yang membuat dakwah Nabi kita sukses, merubah peradaban, itu karena peran siapa? Khadijatul Kubra, wanita yang perkasa, yang siap berkorban bukan cuma harta, nyawa untuk membantu, mendukung perjuangan suami tercinta. Allahumma amin. Leres. Saya bangga lihat bupati yang satu ini, Masya Allah. Maka saya titipkan pesan, kalau sudah baik lanjutkan. Kalau baik lanjutkan. Betul? Tepuk tangan dulu dong. Kalau sudah jelas-jelas baik di depan mata, ngapain cari yang gak jelas di luar sana? Betul? Maka kita doakan, mudah-mudahan Ibu Bupati senantiasa Allah jaga setiap langkahnya. Amin. Diberikan, dijaga semangat istiqomahnya. Amin. Mudah-mudahan selalu senantiasa mengamalkan pesan nabinya. Apa pesan Nabi? Sayyidul qaum khadimuhum. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin itu adalah siapa? Siap jadi pelayan bagi rakyatnya. Bukan sibuk menuntut dilayani, tapi siap melayani. Tepuk tangan buat semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita. Wanita itu melambangkan tiang. Tiang artinya kuat. Jam kerja wanita lebih lama dari jam kerja kita laki-laki. Jam kerja suami mulai terbit matahari hanya sampai terbenam matahari. Tapi jam kerja istri jangan main-main. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Leres. Kalau suami belum tidur, ada lembur tengah malamnya. Betul? Betul. Agar sekali lagi saya ingin memberikan ucapan ribuan terima kasih kepada Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arafik SEMM dan segenap keluarga besar kabupaten. Mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi saya hadirkan rasa cinta malam ini. Cinta itu saya wujudkan dalam bentuk doa. Kita angkat tangan, aminkan doa ini. Mudah-mudahan Kabupaten Pekalongan di bawah pimpinan Ibu Fadia Arafik senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Dijauhkan dari bencana dan musibah. Amin. Amin. Dihindarkan Allah dari berbagai macam malapetaka. Amin. Amin. Mudah-mudahan ke depan beliau terus dijaga istiqomahnya. Amin. Amin. Dan bisa menuntun kita rakyatnya menjadi orang yang makin dekat dengan Allah. Amin. Makin akrab dengan Rasulullah. Amin. Makin menjadi orang yang menebar manfaat bagi semua makhluk yang ada di sekelilingnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya titipkan ilmu tambahan. Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Ketika telingamu mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan yang ikut mengaminkan doa, dua-duanya akan dapat pahala yang sama dari Allah. Dua-duanya akan dapat berkah yang sama dari Allah. Ketika yang berdoa, doanya diijabah Allah, maka yang hanya mengaminkan dapat bagian yang sama. Amin. Terlambat. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada segenap yang hadir dari POR, yaitu maksudnya hadir juga di sini ada Kajari, ada Dandim, ada Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama, ada tokoh pimpinan pondok pesantren, majelis pimpinan Kementerian Agama dan semuanya. Wabil khusus untuk segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Malam ini insya Allah atas izin Allah kita dikumpulkan di sini dalam rangka memeriahkan, mengagungkan, mengenang dan mencoba menarik benang merah hikmah apa yang bisa kita petik dari satu kejadian yang dicatat dalam Al-Quran, sejarah yang luar biasa yang Allah tunjukkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Pulang dari majlis ini buka Quran. Quran itu bukan kitab sejarah, tapi dalam Quran sering menceritakan sejarah-sejarah hebat di dalamnya. Silahkan cek semua sejarah-sejarah hebat Allah ceritakan dalam Quran. Tidak ada yang Allah awali dengan kalimat tasbih kecuali sejarah yang satu ini, Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan sama-sama, survei membuktikan. Bapak Ibu tahu Nabi Adam itu diciptakan Allah nggak ada ayah, nggak ada ibu. Ini kan sejarah besar. Diciptakan nggak ada ayah, nggak ada ibu. Luar biasa ini kejadiannya. Tapi Allah nggak pernah mengawali cerita itu dengan kalimat tasbihnya. Bapak Ibu lihat
Di zaman Nabi Nuh ada banjir besar. Saking besarnya konon satu dunia ditenggelamkan Allah. Satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat dari murka Allah kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah. Apa gelarnya? Abul Bashar Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada yang bisa selamat ketika sejarah banjir besar pertama Allah hadirkan di muka bumi ini. Tapi silahkan cek, cerita ini tidak Allah awali dengan kalimat tasbih. Ibu kenal Nabi Nuh? Di mana kenalannya? Mulai nggak beres. Kalau yang sebelah sini kenal Nabi Nuh berarti dia makhluk purbakala. Yang model begini harus dimuseumkan. Ketika Al-Quran bercerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun di depan mata laut, di depan mata laut terbentang, menoleh ke belakang, nampak Fir'aun siap membantai. Apa yang Allah suruh? Nabi Musa disuruh mengetuk tongkat. Laut terbelah, Nabi Musa selamat, Fir'aun menyusul, ditenggelamkan Allah. Bukankah ini sejarah hebat? Tapi silakan cek Quran, tidak ada Allah bercerita dengan menggunakan lafaz tasbihnya. Leres, Leres. leres, Leres. 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 Masih banyak cerita-cerita lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Hanya ada satu kejadian yang dahsyat, kejadian yang luar biasa, yang hanya Allah kasih buat Nabi kita. Allah yang mendesain, Allah yang mengagumi, dan Allah nampakkan kekagumannya dengan menempatkan lafaz tasbih di awal ceritanya. Alhamdulillah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'. Itu enaknya kalau ngaji dengan orang-orang soleh, dikasih ujung nyambungnya benar. Kita ulangi, innahu huwas sami'. Gak kayak kemarin Pak Asisten, gak kayak kemarin di kampung mana saya ngaji, saya sudah ngujung-ujungin jamaahnya diem semua. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak Sadaqallahul azim. Bu, Ibu, saya mau tanya, percaya nggak Nabi kita Muhammad diterbangkan Allah ruh dan jasadnya? Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Kalau nggak percaya murtad. Percaya? Percaya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena saya sendiri menemukan fakta di lapangan. Ada orang ngaku beriman dengan Allah, ngaku beriman dengan Rasulullah. Dia berkata, Habib, sebenarnya Isra Mi'raj itu Nabi diterbangkan cuma ruhnya saja, bukan jasadnya. Ruh Nabi saja yang diterbangkan, jasad Nabi tetap tinggal di kota suci Mekah. Yang diterbangkan ruh Habib. Kalau jasad terbang itu namanya mustahil. Yang ceramah siapa? Mulut-mulut saya. Kalau mustahil itu perkara yang kecil, tapi kalau mustahil itu lebih mustahil daripada mustahil. Maaf, ngadepin orang begini nggak mempan pakai dalil, karena dia pakai logika. Saya panggil dia, saya hadirkan logika. Mas, kesini mas, ta'al. Kalau bahasa Arabnya manggil ta'al. Lihat dulu dong, kalau dia laki-laki ta'al, kalau dia perempuan ta'ali. Bahasa Inggrisnya, saya 3 bahasa saya kuasai. Bahasa Inggrisnya come here. Bahasa India, show me here. Bahasa sini apa? Beriki. Pereneh. Mulai aneh. Pereneh.
Mohon maaf Pak Asisten, ini sebenarnya planet apa ya? Orang Arab bilang ta'al, orang Barat bilang come here, orang sini prene. F. M. Kalau ke sini prene. Prenem. Brene. Udah, pelan-pelan. Merenge. Bukan. Brene, nih. Merene. Ya. Oh. Merana. Kalau ke sini merene. Ya. Kalau ke sana meriang loh. Merono. Merene, merono. Tepuk tangan dulu. Maha suci Allah. Allah yang menciptakan kita semua syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita, jangan lupa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maaf, biasanya kalau banyak sukunya, banyak bangsanya, pasti kaya bahasanya. Leres. Saya sudah keliling lebih dari 17 negara. Korea Selatan pernah, Hong Kong, tahu Hong Kong? Pekalongan belok kanan. Susah ngasih tombol. Saya berani bersumpah demi Allah, bahasa yang paling kaya seluruh dunia ada di Indonesia, Nusantara. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai sekarang saya saja nggak tuntas-tuntas belajar bahasa Nusantara. Walaupun seluruhnya sudah saya kelilingi, saya masih belum tuntas-tuntas. Masing-masing punya ciri khas. Lita'arafu, selama dia masih mau belajar antara satu dengan yang lain. Saya pergi ke Padang, orang Padang itu kalau kaget dengan sesuatu, bahasa Padangnya begini mas, onde-mande. Orang Padang. Saya pergi ke Riau, orang Riau kalau kaget bilang apa? Alamak. Orang Riau. Saya pergi ke Betawi, orang Betawi kalau kaget bahasa Betawi bilang apa? Bujubune. Saya pergi ke Palembang, orang Palembang kalau kaget bilang apa? Ya cacam. Saya pergi ke Sunda, orang Sunda kalau kaget lain lagi bahasanya. Uluh. Orang Kalimantan ketika kaget bilang apa? Umaai. Orang sini. Jangan-jangan pasti ada. Weleh. Orang sini apa kalau kaget? Waduh. I love you. I love you. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ada orang gak percaya Nabi dimi'rajkan, diisrakan ruh dan jasadnya. Dia bilang mustahil. Saya panggil dia, Mas, merene. Kalau tidak saya merono. Sudah pantas gak saya jadi orang Pekalongan? Sudah. Saya tanya dia, Mas, kamu punya handphone mas? Dia bilang punya. Ora. Apa orang? Tidak. Orang tidak. Ini yang cerita saya, kenapa kalian merasa? Saya tanya dia, Mas, kamu punya handphone? Dia bilang punya. Oh, kamu punya handphone. Sekarang saya tanya kamu, Mas, yang bikin handphone siapa, Mas? Dia bilang, oh, manusia. Oke. Sekarang saya tanya kamu lagi, Mas, yang bikin manusia siapa? Allah. Waras kamu. Sekarang kita sepakati dulu, yang bikin manusia Allah. Berarti Allah Khaliquna.
Pencipta kita, kita yang diciptakannya. Kita cuma makhluk mas, makhluk nggak ada apa-apa, tapi Allah sayang dengan kita. Allah kasih kita otak. Otak ini kecil, tapi dengan otak yang kecil manusia bisa menciptakan penemuan yang besar dalam sejarah hidupnya. Otak kecil lebih besar kepala. Maaf, ini bagian rusuh-rusuh sudah sini. Lebih besar otak atau kepala? Hah? Siapa yang bilang kepala? Ini jangan-jangan rombongan yang otaknya saking besarnya sampai turun ke dengkul. Otak dengkul. Otak kecil, kepala lebih besar. Tapi otak yang kecil bisa menciptakan teknologi. Salah satunya handphone. Ayo, kebayang nggak zaman dulu surat bisa terbang lewat SMS? Nggak pernah kebayang. Tanya Pak Asis. Dulu saya masih merasakan mau nulis surat, nulis dulu, pergi ke kantor pos, beli perangko, belum jaminan surat sampai. Betul? Hati udah pasti cemas-cemas haram. Tapi begitu ada teknologi, handphone datang, ada namanya SMS. Maaf, ibu berdiri di Pekalongan, saya kirim SMS dari Perancis. Tahu Perancis? Pekalongan belok kiri. Jauh kan? Jauh. Saya kirim SMS. Hitungan detik, surat saya bisa diterbangkan oleh manusia. Nggak pakai kabel, nggak kececer hurufnya. Hitungan detik sampai ke handphone ibu, SMS diterima. Kalau manusia saja bisa menerbangkan surat tanpa kabel, hitungan detik sampai, walaupun ke ujung dunia, hurufnya nggak pernah kececer. Kebangetan kalau kamu mas meragukan Allah Tuhanmu dengan segala kekuatannya, nggak bisa menerbangkan makhluk paling dicintainya dalam waktu 1 malam saja. Berarti kamu jangan-jangan lebih beriman dengan Telkomsel, atau jangan-jangan kamu lebih bertakwa dengan Indosat dan Excel daripada kepada Allah. Leres, leres, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Kejadian yang kedua, saya ketemu orang dikit-dikit pakai logika. Maaf, perjalanan ini kalau mau diukur pakai logika, nggak akan hadir yang namanya Abu Bakar Siddiq, orang pertama yang membenarkan cerita ini. Leres? Leres. 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 Orang kedua yang saya temukan, dia nggak yakin Nabi bisa diterbangkan 1 malam. Mustahil, mustahil katanya. Masa Habib, orang dari Mekah itu ke Palestina naik unta 14 hari 14 malam, jaraknya 1000-an kilometer. Belum lagi katanya Nabi menaik 7 lapis langit, melihat surga, melihat neraka, menembus tempat tertinggi Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah. Mustahil ini. Ngadepin yang begini nggak mempan pakai dalil, pakai logika. Saya panggil lagi makhluk itu. Mana? Merono. Ya panggil lagi mas dia. Merene. Saya bilang Mas, saya bilang Nabi itu bukan berjalan. Kalau kamu ukur pakai kata berjalan, betul mustahil. Tapi Nabi diperjalankan. Nabi bukan berjalan, yang benar Nabi diperjalankan. Nih saya kasih contoh biar pada pintar. Bu, Ibu, saya besok mau pergi ke Singapura. Jarak Singapura Indonesia naik pesawat 2 jam, jaraknya jauh. Saya panggil pembantu saya, Bu, merene Bu, merene. Ini baju Habib, mbok gosokinnya Bu. Iya Habib, digosok. Udah rapi, digantung sama Simbo. Habib, baju sudah ready. Kapan mau dipakai? Besok Mbok, pagi-pagi. Baju tergantung.
Di saat baju saya sedang tergantung, tiba-tiba ada seekor semut masuk ke dalam kantong baju saya. Besok saya pakai, saya pergi naik pesawat ke Singapura. Hanya sebentar saya balik lagi ke Indonesia. Begitu nyampe ke rumah, baju saya buka, semut keluar dari kantongnya, lalu dia ngumpulin semut-semut semuanya. Hei semut-semut besti, tadi saya pergi ke Singapura hanya dalam waktu berapa jam saja. Si semut yang lain bilang, dasar orang gila. Jangankan ke Singapura, kamu nyebrang jalan saja butuh waktu lama, apalagi ke Singapura. Kayak kamu memang gila. Semut benar, karena dia bukan berjalan, yang betul dia diperjalankan oleh saya. Kalau saya saja cuma manusia bisa memperjalankan semut yang kecil dalam waktu singkat, kebangetan. Kalau ada yang meragukan Allah, Tuhannya tidak mampu memperjalankan manusia pilihannya, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun Fayakun. Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah. Allah 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 Ya Allah 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 ya Allah. Singkat padat episode terakhir. Ya. Terus Ustaz, terus. Lanjut. Lanjut. Biar saya makin semangat, yang kompak dong. Lanjut. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Ngomong-ngomong yang hadir ini, adakah yang hamil malam ini? Biar kita doakan. Yang hamil, angkat tangan. Ada yang hamil, kita doakan. Ada. Nenek-nenek hamil. Doain agar hamil. Ada yang hamil di sana. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan proses kehamilannya. Amin. Ngomong-ngomong, anak keberapa? Kalau ke-1 saya aminkan. Kemarin ada emak-emak saya tanya, ibu hamil? Iya Habib doain ya. Anak keberapa? 9. Saya bilang yang begini mah nggak bisa didoain, doyan. Bu, kenapa saya tanya ada yang hamil atau tidak? Karena mohon maaf. Kadang-kadang saya serba salah kalau lagi ceramah dipanjangin ada yang hamil. Pernah ada kejadian. Dari awal saya ceramah sampai akhir ada ibu-ibu hamil di depan, matanya melotot kayak mau ngajak berantem. Kan ganggu konsentrasi saya. Saya panjangin nanti nggak enak. Akhirnya selesai ceramah saya tahu diri Pak. Saya turun ke bawah. Saya deketin, maaf ibu yang baik hatinya. Maafkan saya kalau mungkin tadi ceramah saya menyinggung perasaan ibu. Makanya ibu melotot sepertinya marah dengan saya. Dia bilang, oh tidak Habib, tidak. Oh, atau mungkin jangan-jangan gaya tangan saya yang gak sopan. Tidak Habib. Oh, mungkin suara saya ya yang kurang lembut. Oh tidak. Terus kenapa melotot? Bawaan orok. Dari tadi bayi saya nendang-nendang, minta didoain biar mirip Habib Al-Habsyi. Dia pikir saya seneng. Saya malah kalau ada mak-mak hamil bilang, Beb doain biar mirip Habib. Saya malah cemas. Kalau betul-betul mirip bener kan kasihan nanti suaminya curiga. Leras. Jangan nih kesalahan kita, nih kesalahan ibu-ibu hamil ketemu kiai, ketemu Habib, ketemu Gus doain ya biar mirip Gus. Jangan, nanti suami curiga. Bapak ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya tantang, siap setengah jam lagi senangkan Rasulullah? Siap? Siap. Kalau malam ini semua pasang niat untuk menyenangkan Rasulullah, guru saya yang pernah jamin, demi Allah kata guru saya, apapun